Batit. Dek, ditampilkan kumaha dek? Bisa ditampilkan. Ini kode kayak isu. Warnanya original. Shalom Pak Budi. Ini Bapak Budi Siung ya? Budi Siung. Ntar dia namainnya dulu. Pak Christian tuh dari Jogja ya? Ngikuti dari Jogja langsung ya? Betul, betul. Wah, jauh banget, Pak. Shalom. Shalom Pak Budi. Malam, shalom. Iya, betul, Fan. Ayo video dinyalakan, Pak. Biar kita bisa saling kenal. Sebentar, Bu, sebentar. Oh, itu Pak Christian sudah tampilkan videonya. Bagus. Oh. Salam kenal Pak Christian. Teman-teman, kita mulai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Ya kok ini tadi ngeliat di PD kakak. Ya wis kok Kamsya. Puji Tuhan. Bro, kita mulai. Kok Bambang harusnya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, 3 menit lagi PD akan segera mulai. Jangan lupa Bapak Ibu menyalakan video di malam ini. Keangkuhan, persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah dan mengalami lawatan Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat datang di Persekutuan Doa PDPKK Immanuel Santo Yakobus. Puji nama Tuhan, kalau malam hari ini kita masih boleh dipertemukan satu persatu kembali bersama di dalam persekutuan doa. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mau pakai waktu ini dengan luar biasa. Kita mau datang dengan segenap hati kita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau katakan Allah itu sungguh baik, sangat baik. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang begitu baik seperti Engkau. Malam hari ini Tuhan, sekali lagi Engkau menunjukkan bukti cinta-Mu buat setiap kami Tuhan. Boleh panggil kami satu persatu Tuhan, untuk boleh bersekutu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau boleh selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap keberadaan kami. Kami mau bawa tubuh jiwa kami untuk boleh datang memuji Engkau Tuhan. Kami boleh datang mengangkat tangan menyembah Engkau Tuhan.
Kami mau rasakan lawatan-Mu malam hari ini. Kami mau rasakan kedahsyatan kasih-Mu malam hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah sepanjang hari, sepanjang persekutuan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Kau selalu ada Tuhan. Kalau musim selalu berganti, Kau selalu ada. Terima kasih Yesus. Kami mau bawa rasa syukur kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
hidupku. Hanya di sang Dia mengenyangkanku dan meliharaku terima kasih Tuhan. seumur hidupku. Sekali lagi katakan dia yang Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. terima kasih. Mari Bapak Ibu kita mau bersyukur. Kita mau katakan terima kasih. Terima kasih. Engkau lebih baik. Engkau Allah yang penuh kasih. Mari saudara, apapun kondisi Bapak Ibu, apapun saat ini menjadi masalah, kita mau sama-sama katakan terima kasih. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat dia. Karena Tuhan punya rencana yang terus katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus, Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau peliharaku. Oh, terima kasih. Engkau penolongku. Aku pilihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Pemeliharaan yang sungguh luar biasa. Kau sungguh baik Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Tiada Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau datang dengan hati yang penuh syukur. Terus kami mau katakan terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau perhatikan kehidupanku Tuhan. Engkau yang terus ada bersamaku Tuhan. Engkau yang merasakan kesulitanku. Engkau yang merasakan sukacitaku. Engkau juga yang merasakan penderitaanku Tuhan. Terima kasih. Dengan penuh iman kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Nah Tuhan, terima kasih Yesus. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau. Yes Lord, aku mau katakan, aku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku sekalian, saya undang Bapak Ibu yang mau bersaksi, yang mau menyatakan kebaikan Tuhan, yang sungguh percaya Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk boleh men-sharingkan pengalamannya bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Mari saya persilakan. Mungkin bisa dibantu teman-teman, mungkin yang ada yang mau bersaksi. Aku, Fen. Oke, Penny. silakan. Ya, silakan Cik Yen. Puji nama Tuhan, hari ini saya mau menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk anak saya. Teman-teman, anak saya 2 minggu lalu kena positif. Itu dia terjangkit dari teman sekerjanya. Hari waktu dia tahu temannya positif, dia telepon saya, "Mah, temanku positif." Terus saya bilang ke dia, "Loh, sekarang kamu di mana?" Dia kan belum pulang. Dia nggak langsung pulang. Ternyata dia pergi antigen. Antigen itu negatif. Dia pulang terus ketemu saya, "Mah, negatif." Terus saya bilang nggak bisa. 2 hari kemudian baru bisa tahu. Terus 2 hari kemudian dia periksa, ternyata positif. Malamnya itu saya sama-sama dia makan. Saya beli urat-urat terus makan sama-sama, paruan sama dia. Saya begitu ketakutan. Terus saya berdoa, "Tuhan, cukup anak saya saja yang positif, Tuhan. Lindungi kami yang ada di rumah ini berempat." Jadi saya, suami saya, anak saya yang cewek, sama cucu saya 1 orang. Kami begitu ketakutan. Saya bingung mau masukkan kemana, mau ke apartemen, tapi suami saya nggak tega. Kita rawat dia di rumah, kita pisah. Dia di atas, kami di bawah. Luar biasa, sampai hari ini saya percaya Tuhan tetap melindungi kami berempat. Amin. Cukup anak saya 1 saja yang kena ini, Tuhan. Saya mohon doakan kami agar virus ini tidak menjangkiti kami. Karena begitu banyak teman-teman, saudara. Kemarin saya dapat telepon juga, istri ponakan saya di Lamongan meninggal karena COVID juga. Saya begitu takut, tapi saya selalu percaya kami dilindungi dengan sayap kekuatan Tuhan. Kami selalu ditopang, kami dijauhkan, kami ditutup bungkus oleh darah Yesus. Percaya teman-teman, kita bawa dalam doa terus, biar COVID ini jangan membuat kita sakit. Dan kita pun boleh menjaga diri masing-masing. Mungkin saya mau saksikan itu, kebaikan Tuhan. Anak saya 3 hari, terakhir anak saya sampai kepalanya sakit. Tengah malam itu saya bingung. Saya cuma berdoa, "Tuhan, tolong obati ini, Tuhan. Obat apa lagi yang harus saya kasih?" Dia batuk nggak berhenti. Terus saya kasih pencuang, mulai kurang. Saya kasih lagi inampayo di tenggorokannya, dia betul-betul berkurang. Sampai hari ini dia nggak batuk lagi. Sudah suka makan, puji nama Tuhan. Anak saya boleh diselamatkan. Terima kasih teman-teman. Puji nama Tuhan. Terima kasih Cik Yen. Puji nama Tuhan ya, memang Tuhan itu sungguh luar biasa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, 1 lagi yang mau bersaksi. Saya persilakan. Kalau nggak ada mungkin saya sedikit ya, mau sharing sedikit tentang COVID ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Desember yang tahun lalu, Tuhan izinkan kami sekeluarga kena COVID. Dimulai dari mertua saya yang di rumahnya yang lain dengan kita. Lalu karena suami saya merawat papa mertua,
Maka suami saya tertular, kakak ipar tertular, dan akhirnya serumah saya tertular. Mama saya umur 80 tahun tertular, mbak saya juga tertular, saya sendiri tertular, dan juga anak laki saya tertular, anak yang kedua. Jadi saya ini sungguh kebingungan ya teman-teman, saudara sekalian. Tetapi sungguh pujian tadi boleh menjadi kekuatan ya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memberi kekuatan. Itu bukan suatu perkataan yang biasa ya Bapak Ibu. Itu sungguh-sungguh perkataan yang penuh kuasa. Yang sungguh nyata, yang sungguh hidup. Bahwa Tuhan sungguh menolong. Bahwa Tuhan sungguh hidup dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Di waktu kami sekeluarga terjangkit itu, mertua saya sempat di ICU, ventilator selama 3 bulan, selama 1 bulan full. Dokter sudah mengatakan lepas tangan, sudah siap-siap untuk berdoa yang terbaik. Tetapi Tuhan izinkan mertua saya boleh sembuh. Bahkan sekarang sudah jalannya sudah enak walaupun masih pakai tungkat. Mama saya umur 80 tahun juga tidak ada gejala, baik semuanya apa adanya. Mbak saya juga 2 minggu langsung negatif. Sungguh kami bersyukur, sungguh saya bersyukur. Kalau tanpa kekuatan Tuhan, kalau tanpa pertolongan Tuhan, saya sudah pasti lemes, limbung ya, bahasa Jawanya sudah tidak kuat. Tetapi karena Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang boleh beri kekuatan, dan Tuhan yang punya rencana yang indah. Bapak Ibu boleh percaya, kalau kita boleh mengalami kesulitan, kita boleh mengalami sakit, itu pasti Tuhan itu pasti mau bicara sesuatu buat kita. Tinggal kita angkat tangan, kita tinggal bersyukur. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melewati semua ini, kalau kami boleh mendapatkan pencobaan seperti ini. Terus katakan, aku percaya bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan sudah pulihkan kami semua. Sehingga setelah kurang lebih 3 minggu kami sekeluarga sudah negatif semua. Puji nama Tuhan, sungguh pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan dia sungguh-sungguh ada buat Bapak Ibu, saudara sekalian. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Senantiasa datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ucapan penuh terima kasih. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami terkagum, kami hormat akan Engkau. Kami melihat perbuatan tangan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang memuji Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Yesus. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membuka hati kita lebih lagi itu Tuhan. Katakan sungguh besar Kau Allahku.
dia dengan penuh cinta. Panggil nama Yesus dengan penuh kasih. Yesus, kau kembangkan Yesus. Sikiara para takara. Wala sikiara para. Oh ya narapala sikiara rara. Oh, we worship you, Lord. Kasih-Mu begitu nyata, Tuhan, dalam hidup kami. Kekuatan cinta-Mu, Tuhan, mampu mengalahkan segalanya. Kami merasakan, Tuhan, betapa Engkau mengasihi setiap kami. Kami merasakan, Tuhan, Engkau peluk kami. Merasakan cinta-Mu, Tuhan, yang tak pernah padam, yang selalu baru, yang selalu menjagai kami. Terima kasih. Para wala. Terima kasih, Tuhan. Sebentar lagi kami akan terus rasakan kasih-Mu lewat firman-Mu, Tuhan. Oh, Rabi, hamba-Mu terkasih Romo Pengpan, Tuhan, yang ingin menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami, Tuhan. Berkati Romo Pengpan, Tuhan. Apa yang beliau sampaikan benar-benar, Tuhan, berasal daripada-Mu. Oh, pakai setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan, untuk boleh mendengar seperti seorang murid, boleh meresapi setiap firman-Mu, Tuhan. Sungguh-sungguh boleh menguatkan kami malam hari ini. Sama setiap kami, Tuhan Yesus, buka setiap hati kami, Tuhan, agar sungguh-sungguh firman yang ditaburkan boleh meresap, boleh kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom, Romo. Salam untuk semuanya. Malam hari ini. Malam, Romo. Iya, gimana? Lupa, Romo. Ya, malam hari ini kita ngobrolnya dengan situasi yang dekat dengan kita saja ya. Dari tadi pukul 18:05 saya sudah on board. Lalu kemudian saya mendengarkan yang sedang berlatih pujian, mempersiapkan segala sesuatu dari obrolan-obrolan yang terjadi. Saya merasa takjub sekali. Takjub yang membuat kemudian saya terperangah. Wah, luar biasa ya orang Katolik itu. Saya sebagai pastor jadi minder mendengar obrolan, persiapan, dan lain sebagainya. Dan itu pun terjadi di dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebagai pastor seringkali mendengarkan banyak cerita-cerita dari umat atau dari siapapun. Dan sekali lagi, saya merasa takjub bahwa orang Katolik itu memang luar biasa. Terlebih lagi kalau mulai menyampaikan banyak hal seperti, ya katakanlah ayat-ayat emas yang dipakai dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang itu dijadikan sebagai suatu kekuatan bagi kita, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Misalnya saja tadi sudah mulai terungkap ketika dari pukul 18 itu ada kalimat-kalimat yang menjadi seperti kunci ataupun mungkin juga sebagai satu kata-kata yang bisa saling menguatkan satu sama lain.
Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini yang seringkali kita jadikan sebagai kunci atau kata-kata emas dari kitab suci, dari Injil, dan seterusnya. Salah satunya tidak lain adalah berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Sering menyampaikan itu? Kalau sering mengucapkan kalimat itu, ayat itu coba boleh angkat tangannya. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Ada ya? Lalu juga terjadilah kepadaku menurut perkataanmu atau menurut kehendakmu. Sering mengucapkan kalimat itu? Sering ya? Kalau sering boleh angkat tangan. Coba, siapa yang suka mengucapkan kata-kata emas seperti itu? Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu atau menurut kehendakmu. Masih ada lagi, jalanmu bukan jalanku, pikiranku bukan pikiranmu. Ada juga dong. Dan contoh yang terakhir tidak lain adalah seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Sering menyampaikan itu? Dan masih banyak lagi kalau kita urutkan kata-kata emas itu atau ayat-ayat emas itu menjadi satu litan yang sangat indah sekali. Nah, ayat-ayat emas itu terkadang, seperti saya katakan tadi, bukan hanya dipakai untuk diri sendiri, tapi juga seringkali dipakai untuk orang lain atau kepada orang lain, yang biasanya terutama ketika kita memberikan peneguhan, penghiburan kepada orang lain seperti itu. Tetapi, realita yang ada, ayat-ayat emas seperti yang contohnya saya ucapkan seperti itu, terkadang akhirnya hanya menjadi kata-kata indah atau kata-kata mutiara yang seperti kehilangan maknanya. Terlebih lagi ketika kita mengalami suatu kesulitan dalam hidup. Misalnya tadi saya ulangi lagi. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Apakah itu benar-benar kita hayati, kita alami? Karena nyatanya dalam kehidupan kita, meskipun kita berulang kali mengatakan berbahagialah orang yang percaya, meskipun ataupun sekalipun tidak melihat, kadang-kala kita menantang Tuhan ya. Tuhan, tunjukkan dong kepada saya kuasamu. Tuhan, berilah petunjukmu. Macam-macam kita katakan kepada Tuhan. Padahal kalau kita mau melihat bahwa meskipun tidak melihat, kalau kita percaya dan mengimani sungguh-sungguh ayat-ayat emas itu, semestinya kan kita tidak bertanya lagi, Tuhan, tolong tunjukkanlah kuasamu supaya begini, supaya begitu, supaya begini. Lalu kuasa Tuhan yang selama ini kita alami, kita rasakan, apakah benar-benar menjadi satu kekuatan bagi kita? Lalu ayat emas berikutnya, terjadilah kepadaku menurut kehendakmu atau menurut perkataanmu. Meskipun itu berulang kali, apakah kita benar-benar mengimani dan menjadikan arti dalam kehidupan kita? Nyatanya, kalau kita mau jujur, meskipun terjadilah kepadaku menurut perkataanmu, kita seringkali protes kan? Kok begini sih? Kok begitu sih? Kok orang lain bisa kayak begini? Kok orang sana bisa begitu? Dan seterusnya. Tanpa sadar, akhirnya ayat-ayat emas itu seperti kehilangan makna karena kita sendiri tidak begitu yakin mengimaninya, mempercayainya apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu, jalanmu bukan jalanku, pikiranku bukan pikiranmu. Sangat mudah terucapkan. Tapi kadangkala
kita justru juga seringkali memaksakan Tuhan untuk mau mengikuti kehendak kita. Bukan lagi kita mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita malah seringkali, saya senang mengatakannya, kita itu adalah pemberontak-pemberontak yang sangat indah untuk diucapkan. Dan yang terakhir, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Ini seringkali kita ucapkan pada saat kita di dalam keadaan merasa tersingkir, di dalam persekutuan doa, di dalam kehidupan menggereja, di dalam kehidupan lingkungan, wilayah, dan seterusnya. Ketika kita menerima suatu, katakanlah, perbuatan atau mungkin perilaku yang tidak menyenangkan, kita dengan sangat gampang mengatakan seperti itu. Gak apa-apa, biasa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di dalam keluarganya. Ya, itulah dia. Kalau saya katakan, kata-kata emas atau ayat-ayat emas itu memang seringkali begitu menjadi semacam kekuatan, tetapi di dalam realitanya kita seringkali tidak sampai ke arah sana dan hanya menjadi satu kata-kata indah. Nah, apabila kata-kata atau kunci emas atau kata ayat-ayat emas itu yang selalu kita ucapkan, tetapi kemudian seolah-olah tidak bermakna, salahnya di mana? Salahnya di mana? Kita pandai mengucapkannya, kita pandai mengatakannya, atau justru karena kita hanya sekedar untuk dilihat orang bahwa kita adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Orang yang begitu luar biasa di dalam kehidupan rohani. Tapi nyatanya kita terkadang sulit atau terkadang kurang percaya juga dengan apa yang kita jadikan sebagai ayat-ayat emas itu yang seolah-olah menunjukkan kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan itu. Nah, pada malam hari ini memang sengaja saya mengambil satu tema kesombongan atau keangkuhan itu seringkali membutakan hati kita, membutakan nurani kita, membutakan jiwa kita, membutakan hidup kita. Itu pula salah satu yang membuat kita akhirnya dengan ayat-ayat emas yang seringkali kita ucapkan, tetapi kemudian justru kita tidak menghidupinya karena bisa jadi bukan hanya kurang percaya, tapi juga disinilah kita kurang menyadari kehadiran Allah dalam hidup ini. Dari kata-kata disampaikan oleh Yesus di dalam Markus bab 6 ayat 4 itu jelas sekali. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dan di dalam keluarganya. Kalimat indah itu sebenarnya kalau kita mau merenungkan baik-baik, Yesus ingin mengatakan kepada kita betapa sombongnya hidup manusia karena tidak mengenali kehadiran Allah. Yang terjadi di dalam perikop itu, Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian saya dijelaskan lagi, Yesus tidak membuat mukjizat apapun di tempat itu kecuali menyembuhkan orang-orang tertentu saja. Dan dengan demikian, ketika orang-orang menolak Yesus, atau kita juga terkadang menyaksikan Yesus, kurang menaruh kepercayaan kepada Yesus, kita terkadang bukan melihat dan mengalami karya-karya Allah, tetapi kita lebih cenderung melihat pada satu sisi kemanusiaannya saja, kemanusiaan Yesus tentu saja. Misalnya saja, saya tahu kok di dalam Injil itu jelas sekali. Saya tahu kok siapa dia. Tapi mengapa dia mempunyai kuasa seperti itu?
Lalu disitulah sekali lagi saya katakan, kita terkadang bukan melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Disitulah kesombongan kita. Disitulah kesombongan yang akhirnya membutakan hati. Karena kita hanya melihat sosok tertentu, orang tertentu. Sebagai salah satu contoh. Ini kan tidak menutup kemungkinan kita yang rajin berdoa di dalam persekutuan doa, kita yang rajin membaca kitab suci, dan lain sebagainya. Terkadang ketika kita dalam kesulitan, ada orang yang ingin berbuat baik, atau orang yang memberikan nasihat. Tidak semua, tapi banyak juga karena merasa diri orang yang sudah bergumul dengan Tuhan, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin membaca kitab suci, orang yang sering kali merayakan sakramen Ekaristi dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang seolah-olah kita kenali siapa dia, mulai itu kita menjadi nyinyirer sejati. Tahu nggak nyinyirers apa? Itu istilah yang saya buat sendiri. Nyinyirers itu tidak lain adalah orang-orang yang suka nyinyir, yang nggak mau melihat orang itu berkembang, yang nggak mau melihat orang lain itu sukacita, yang nggak mau melihat orang lain itu menjadi penuh dengan kuasa atau apapun juga. Kita yang dikategorikan sebagai orang yang dekat dengan Allah ketika mendengar ada orang yang melakukan seperti itu, lalu disitulah kita akan mengatakan, "Allah, emang lu siapa? Memang kamu siapa? Berdoa aja enggak, aktif di PD aja enggak, di lingkungan aja enggak, di gereja aja enggak, bla 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 bla, dan seterusnya." Padahal setiap orang itu bisa menjadi sarana untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah. Maka saya katakan tadi, di sini yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, yang harus kita mengerti tidak lain adalah bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan kita, baik itu hal yang baik ataupun juga hal yang tidak baik, hal yang benar atau hal yang salah, yang dilakukan oleh orang-orang, merupakan contoh bagi kita untuk menyadarkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu selalu dilakukan setiap saat, setiap waktu, atau dengan kata lain, mukjizat Allah itu setiap saat, setiap waktu ada. Cuman kita yang terlalu angkuh, kita yang terlalu sombong, akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak pernah mau membuka hati karena kita melihat atau dalam pikiran kita, frame of reference kita, bahwa perbuatan-perbuatan Allah, mukjizat Allah itu harus dengan peristiwa-peristiwa yang sensasional, peristiwa-peristiwa yang grande, peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Padahal kalau kita mau membuka hati kita, mukjizat Allah itu setiap saat, setiap waktu kita rasakan. Coba saja. Hari ini kita bisa ngobrol. Hari ini kita bisa berdoa. Kira-kira itu adalah kemauan kita? Enggak juga. Tapi ini adalah rancangan Allah. Hanya saja rancangan Allah itu menjadi membias karena keangkuhan dan kesombongan kita, seakan-akan bahwa persekutuan doa hari ini tidak lain adalah karena saya yang menyusunnya, karena saya yang mau mengumpulkan orang banyak, karena saya, dan lain sebagainya.
Seolah-olah kita itu nggak rela menjadi nomor 2. Bahkan dengan Tuhan pun kita nggak mau menjadi nomor kesekian. Dengan Tuhan pun kita seolah-olah bersaing, saya ingin menjadi nomor 1. Siapa kita? Siapa kita yang sampai mau mengendalikan Tuhan, yang sampai mau memerintah Tuhan? Nggak ada. Nah itulah, tanpa sadar, perilaku-perilaku yang sering kita bangun, terlebih lagi kita di dalam persekutuan, atau kita yang rajin berdoa, kita yang rajin membaca kitab suci, terkadang muncul juga mau mengatakan soal, lebih tepat mengatakan soal kesombongan rohani itu ada. Dan tanpa sadar, kesombongan rohani itu pun akhirnya menutup mata hati kita untuk bisa melihat, merasakan, dan mengalami kehadiran Allah melalui perbuatan-perbuatan yang kecil yang bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap sebelah mata. Nah, disinilah sebetulnya, kalau di dalam flyer itu dikatakan, apa yang menyebabkan seperti itu? Kok bisa seperti itu? Karena kita merasa menjadi orang yang nomor 1 terus. Karena kita merasa menjadi orang-orang yang super. Karena kita merasa menjadi orang-orang yang sudah serba tahu. Makanya saya pernah mengatakan, ini juga termasuk teguran buat saya. Saya sebagai pastor juga harus mawas diri. Kita itu adalah orang yang pandai membicarakan tentang Allah. Sama seperti hari ini, saya pandai juga membicarakan tentang Allah. Tetapi kita tidak pandai berbicara dengan Allah. Kalau hanya pandai membicarakan Allah, siapapun bisa. Tetapi bagaimana kita berbicara dengan Allah ini yang harus benar-benar kita bangun dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita berbicara dengan Allah itu, disitulah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang gak punya kekuatan. Kita adalah orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan dari Allah dan pertolongan dari orang lain yang menjadi sarana, yang menjadi alat untuk menyampaikan berkat dari Allah melalui mereka. Maka sering kita mendengar kalau Paulus mengatakan, aku lebih suka bermegah-megah di atas kelemahanku. Kalimat ini, ayat ini, perkataan Paulus ini harusnya menjadi cambuk bagi kita supaya kita tidak masuk di dalam kesombongan yang membutakan hati kita untuk melihat dan mengenali bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang seharusnya membuat kita semakin yakin dan percaya dan membuat kita semakin berani mempercayakan diri kepada Allah. Mengapa Paulus mengatakan, aku lebih senang bermegah-megah di dalam kelemahan? Karena di dalam kelemahan itulah, ketika kita menyadari kelemahan itulah, kita membutuhkan kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan yang sejati tidak lain adalah dari Allah sendiri. Datang dari Allah sendiri. Kalau kita tidak pernah mau merasakan kehadiran Allah, kita tidak pernah mau melihat perbuatan-perbuatan Allah yang setiap saat, setiap waktu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita akan menimba kekuatan dari Allah karena kita terlalu angkuh, karena kita terlalu congkak. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Paulus harusnya menjadi dasar kekuatan bagi kita, supaya kita tidak hanya melihat dari sisi-sisi yang spektakuler, dari sisi-sisi yang sensasional. Karena bagaimanapun juga, saya ingin sekali lagi mengatakan, Allah berbicara bukan secara langsung kepada kita. Allah berbicara juga bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Dan apa yang dilakukan orang-orang di sekitar kita, itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang untuk menyadarkan kepada kita. Sebagai salah satu contoh.
Kalau ada orang yang berbuat salah, di situ kan sebenarnya Allah mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita, yang yauh gitu loh bahasa Jawanya. Jangan melakukan hal itu karena bertolak belakang dengan jalan Allah. Kalau orang berbuat baik, jangan tumbuh menjadi gigirers itu, tetapi kita dukung. Dan kita juga mulai merubah pemikiran kita, supaya kita pun bisa mengarahkan hidup kita kepada Allah. Bicara sebanyak apapun mengenai Allah, sehebat apapun kita menyampaikan tentang cerita-cerita Allah yang menyelamatkan, Allah yang maha baik, Allah yang maha murah, Allah yang begini dan begitu, tetapi kita sendiri tidak pernah mau berbicara dengan Allah. Disitulah yang akan mengantarkan kita pada satu sikap keangkuhan itu, kesombongan itu. Maka supaya kita tidak terjebak di dalam situasi yang seperti itu, satu-satunya, marilah kita menyadari seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku bermegah atas kelemahanku, karena ketika aku lemah, maka aku kuat. Mengapa ketika aku lemah, aku kuat? Karena disitulah kita mengandalkan Allah. Tetapi ketika kita tidak mau mengandalkan Allah, ya disitulah kalau kita merasa kuat, justru disitulah lemah, karena kita hanya mengandalkan diri sendiri. Maka malam hari ini, mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Kesombongan yang membutakan mata hati kita, yang membutakan hati kita itu semestinya tidak perlu ditumbuh kembang. Tetapi bagaimana sekarang kita mulai mau melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukannya setiap saat, setiap waktu. Dan apapun yang Allah lakukan, dan kemudian kita mengalaminya, kita merasakannya, disitulah mukjizat Allah terjadi. Asalkan kita benar-benar mau membuka hati ini. Maka, sekali lagi, saatnya bagi kita untuk datang dan kembali kepada Allah. Mungkin di sini merasa bahwa, waduh, orang-orang PDPKK itu kan begini Romo, begitu. Ya, boleh, bagus. Tapi kadangkala, jangan lupa juga, di dalam persekutuan kita berbicara tentang hal yang baik-baik. Di dalam gereja kita berbicara yang baik-baik. Selesai persekutuan doa, selesai misa di gereja, setelah selesai ibadat di mana-mana, keluar dari pintu, kita kembali lagi menjadi orang yang seperti tidak ada perubahan. Karena disitulah keangkuhan kita begitu meraja dalam hidup ini. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan soal kesombongan rohani, soal keangkuhan, saya yakin di PDPKK Immanuel Surabaya nggak ada yang kayak begitu. Itu hanya cerita omong kosong saya saja. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Romo. Mari sekali lagi kita beri sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Tuhan boleh ingatkan kami Tuhan, untuk boleh tidak angkuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga mau mempersiapkan diri kami Tuhan, memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati hati kami, berkati tangan kami Tuhan, agar kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Puji
kemudian ini Tuhan boleh mengiringi persembahan kami Tuhan. Boleh mengiring menjadi pujian yang boleh membawa hati kami, membawa diri kami, boleh kami persembahkan kepada Engkau. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan sekali lagi, Tuhan yang terutama dalam hidupku Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Mari kita mau siapkan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Syara bara 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 bara. Syara bara bara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang dilanda COVID, Tuhan. Kiranya Tuhan lawat semua bangsa Indonesia sehingga COVID terhindar dari bangsa Indonesia. Kami berkati seluruh bangsa Indonesia dan khususnya untuk kota Surabaya, Tuhan. Kau berkati kota Surabaya dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu yang begitu besar, sehingga orang yang terkena COVID terhindar dari segala kematian, Tuhan. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus. Dan kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis, dokter, perawat yang merawat semua pasien-pasien COVID yang meludak di rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Tuhan kiranya berkati kesehatan dan keselamatannya. Kasih-Nya yang begitu besar di dalam setiap kasih. Bagi Bapak Ibu yang di Zoom, barangkali ada kelemahan fisik. Di dalam kelemahan fisiknya, pegang dada di dalam umat yang di Zoom maupun yang di dalam. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini di dalam kelemahan fisiknya, Tuhan. Kiranya ada segala penyakit yang mengganggu kehidupannya, Tuhan. Di masa-masa COVID ini, mereka tidak bisa datang ke rumah sakit, Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan dengan kasih darah-Mu. Dengan Engkau sendiri yang datang kepada umat-umat-Mu yang memegang dadanya, Tuhan. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, sembuh. Di dalam kuasa Yesus sembuh. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang saudaranya apa saudara sendiri yang
terkena COVID saat ini Tuhan. Kami berdoa dengan kuasa darah Yesus sehingga COVID yang ada di dalam diri mereka Tuhan disembuhkan. Kami perintahkan di dalam nama Yesus, sembuh saat ini, sembuh saat ini. Amin. Dan juga kami berdoa untuk pasangan-pasangan hidup yang saat ini mungkin terjadi suatu ketidakcocokan di dalam masa COVID ini. Kiranya Tuhan satukan dengan kuasa darah Yesus, dengan perjanjian yang sudah dikerahkan di dalam sakramen perkawinan. Kiranya jamah mereka dengan kuasa darah Yesus. Dan kami juga berdoa saat ini kepada umat yang mungkin kesulitan di dalam setiap ekonominya. Tuhan kira jamah mereka dengan kuasa darah Yesus. Dengan kasih-Nya, Engkau beri jalan dengan kuasa-Mu sendiri Tuhan. Sebab Engkau sudah berjanji dalam firman-Mu. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam nama Yesus. Kami pegang janji Tuhan. Kami pegang di dalam masa kesulitan ini Tuhan. Kami percayakan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Berkati umat kami semua, berkati yang ada di Zoom ini. Berkati Tuhan dengan kasih-Nya, Engkau sapa di dalam kesulitan dan ketakutan, roh kebimbangan, keraguan di dalam pikiran kami, di dalam masa-masa COVID ini. Kami cabut di dalam nama Yesus, kami perintahkan dengan kuasa darah Yesus. Mereka akan sembuh, akan pulih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang penuh. Bunda Maria, Engkau yang selalu setia menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Doakan kami Bunda kepada putra-Mu. Dengan belas kasih-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Bunda, Engkau doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa padanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu, mohon kesabarannya sejenak untuk beberapa pengumum. Silakan Pak Richard. Halo, mohon kesabarannya untuk beberapa pengumuman kami. Beri syukur kepada Tuhan, jadi online kami sudah selesai dan berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada umat yang pertama kali bergabung di jadi online kami. Terima kasih buat Romo Thomas Tehan atas taburan firman-Nya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Romo dengan rahmat-Nya yang melimpah. Info PD Kamis depan tanggal 22 Juli dengan tema Tiada yang Sepertimu, dengan pembawa firman Romo Felix Sukanto SFJJ. Mari kita saksikan videonya. PDP KK Immanuel juga melayani doa bagi umat yang rindu untuk didoakan dengan menghubungi
nomor yang tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Untuk pelayanan konseling, Bapak Ibu juga bisa menghubungi PIC dan nomor HP yang ada di depan layar Bapak Ibu. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Richard. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saudaraku sekalian, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk boleh membuka kameranya. Kita mau foto bersama. Saya persilakan bagian dokumentasi dari PD. Ya, teman-teman semuanya, suaranya jelas ya, kedengaran ya? Jelas. Oke. Ayo kita buka video kita masing-masing karena saya lihat banyak sahabat-sahabat baru yang datang ke PD kita malam ini. Kita pasang senyum kita, jempol yang terbaik yang kita punya. Ayo. Mulai hitungan 1, 2, 3. Layar berikutnya, sebentar, saya pindah ke layar berikutnya. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya. Sabar teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas ya. Oke, gaya bebas. Kita ulang lagi. Ayo, yang belum buka silakan dibuka. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Layar berikutnya. Sebentar. Sabar. Ayo, mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, layar terakhir. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman. God bless. Thank you Romo. Thank you Anton. Puji nama Tuhan, Bapak Bu yang terkasih, saudara sekalian, persekutuan doa kita sudah selesai hari Kamis ini. Sampai bertemu di Kamis depan. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, satu yang mau saya katakan bahwa di saat seperti ini, janganlah kita meninggalkan persekutuan-persekutuan doa. Persekutuan doa. Mari kita terus mau bersehati mencari Tuhan lewat persekutuan doa. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kembali bersekutu Kamis depan. Mari saya undang Romo Peng An untuk memberikan doa penutup dan berkatnya. Kami bersyukur kepada Bapa kami yang baik atas segala berkat dan anugerah. Terlebih lagi kami boleh malam hari ini bersama-sama berdoa, bernyanyi, untuk memuji dan memuliakan nama. Amin. Bapa, ajarkanlah kepada kami hati yang terbuka terhadap sapaan Engkau untuk melihat perbuatan-perbuatan Engkau yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Semoga hati kami senantiasa jauh dari keangkuhan dan kesombongan, karena kami ingin selalu percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Amin. Semoga melalui pertemuan hari ini, di dalam doa, di dalam pujian, kami semakin dikuatkan untuk mau berbagi kepada orang lain di dalam situasi apapun. Jadikanlah kami berkat-Mu, karena kami juga sudah mendapatkan berkat dari Engkau. Di sanalah kami belajar berbagi, karena cinta-Mu tidak terbatas, maka cinta kami juga kepada sesama dan kepada Allah tidak terbatas. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Dan kami yang semua hadir di sini dan juga saudara-saudara kami di rumah dimanapun mereka berada. Semoga Engkau melimpahkan berkat dan rahmat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Peng An. Selamat malam. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat satu pujian. Kita terus mau tinggikan nama Tuhan. Ku
Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya. Sampai bertemu Kamis depan, jangan lupa. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman pelayanannya. Salam sehat kuat dari yang di sini untuk yang di sana. Terima Sama-sama. kasih. Saya Amin. pamit untuk semuanya. Mohon maaf kalau kurang berkenan dan yang tadi sudah chat di live chat. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa membalas satu-satu ya. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih, kasih, Romo. Salam sehat. Terima kasih, Romo. Sehat terus, selamat melayani terus. Amin. Terima kasih. Amin. Pamit ya. Ya, Yes. sampai ketemu. Ya Romo. Ya, Terima- Romo. Selalu sehat, Romo. Tuhan berkati. Amin. Romo wis hilang. Romo wis hilang, ya. Kita mau doa Broto bareng ya. sudah keluar ya? Pak Broto. Pak Broto sudah keluar. Pak Broto sudah keluar ya? Ya. Ya. Nah, kita mau doa bareng ya penutup ya. Ya itu ada Pak Ugo. Ya. Wow. Yos kasih lagu Yos. Waceng Yos, engkau baik Yos. Engkau baik. Engkau baik tuh loh. Sungguh baik. Yes.